Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Mari kita awali dengan berdoa lebih dulu. Ya Bapa, malam hari ini kami kembali bersekutu merenungkan sabdamu yang kudus. Kiranya roh Tuhan terus menaungi kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan benar. Kelemahan kami kiranya Tuhan yang mengampuni sehingga kami dimampukan untuk bertemu dengan sungguh dan ya dan amin. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya baca demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan awali perjumpaan kita malam ini dengan satu pujian dari Kidung Pujian 136. Bangkitkanlah hasratku, mempersembahkan diriku, mewartakan Injilmu ke segala penjuru. Banyak orang bertanya, di mana selamatku? Bukakanlah hatinya melihat kasih-Mu. Sucikanlah niatku mengantar jiwa padamu. Banyak jiwa tersesat di jalan yang gelap. Sinarkan cahayamu menerangi hati, agar mereka tahu kasih-Mu sejati. Teguhkanlah imanku untuk menjadi saksi-Mu. Setan tak tinggal diam, akan menjatuhkan. Apabila kau beserta setiap langkahku, setan pun tak berdaya melawan
Ya, saudara, seringkali Thomas ini kita bully. Kita sudah menjudge Thomas bahwa dia hanya menggunakan akalnya saja dalam percaya, tidak pernah dengan imannya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, ternyata Thomas imannya justru jauh lebih dalam dari para murid yang lain. Kenapa, saudara? Karena Thomaslah yang pertama mengungkapkan pengakuan imannya yang paling dalam sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini yang luar biasa, saudara. Nah, kita akan runut sejenak. Kenapa Thomas tidak percaya dengan pemberitaan dengan 10 murid yang lain? 10 murid yang lain memberitakan, di tempat ini aku sudah melihat Tuhan, karena Tuhan datang ke sini ketika aku berkumpul. Thomas mengatakan, aku tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku, sebelum jariku ini aku tunjukkan, aku masukkan ke bekas lubang paku itu, sebelum tanganku ini aku masukkan ke dalam lubang di perutnya, di lambung. Tentu pertanyaan kita, kenapa bisa demikian? Saudara, ada pengalaman yang indah untuk kita renungkan. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan 12 murid menerima kabar Lazarus mati, Yesus mengajak para murid untuk datang ke tempat Lazarus. Nah, para murid yang lain semua melarang. Jangan Tuhan, karena di sana orang akan menolak Tuhan, akan membunuh Tuhan. Kita nggak perlu datang ke sana, biarkan saja. Tetapi Yesus tetap, aku harus ke sana. Dan satu-satunya murid yang berani mengatakan, mari kita pergi juga dengan guru ke sana, kita mati juga bersama-sama dengan guru. Saudara bisa baca di dalam Injil Yohanes 11 ayat 36, ayat 16. Mohon maaf, Yohanes 11 ayat 16. Mari kita juga pergi untuk mati bersama-sama dengan guru, dengan dia. Jadi satu-satunya murid yang berani mengatakan itu hanya Thomas. Yang lain nggak ada yang berani, takut semuanya. Nah, sekarang apalagi 10 murid itu tidak berani keluar rumah, hanya Thomas yang berani jalan-jalan. Nah, pertanyaannya, Thomas, lah kamu itu di dalam rumah terus kok sudah bisa bertemu dengan Yesus? Itu berita bohong. Makanya aku nggak percaya sebelum saya melihat langsung dan mencucukkan jariku ini ke epek-epeknya yang bekas dipaku itu. Jadi Thomas punya pengalaman, lawung 10 yang lain sebelah itu pada penakut semuanya kok. Sekarang dia bisa mengatakan, aku sudah bertemu Tuhan. Nonsen itu. Mereka semua nggak berani pergi, sing wani dolan-dolan mau ngaku tok, kamu itu ngapusi. Tetapi 8 hari kemudian Thomas ikut berkumpul di situ, semuanya terkunci dan Yesus datang lagi. Damai sejahtera. Kalau Yesus kalau damai sejahtera itu apa artinya? Kamu nggak perlu udur, kamu nggak perlu ngeyel. Kenapa? Semuanya harus damai, karena semuanya benar. Thomas ya benar, 10 yang lain juga betul. Berita yang dibawa 10 yang lain betul. Kenapa? Karena aku sudah bertemu. Thomas juga mengatakan yang betul. Murid-murid ini juga penakut, tadinya nggak berani bersama Yesus ketika mau ke tempat Lazarus yang sudah mati itu.
Karena itulah Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak menyalahkan semuanya, tidak menyalahkan Thomas, tidak menyalahkan yang lain. Yesus semuanya merangkuh, menguatkan semuanya, memberikan sukacita. Dan kepada Thomas kemudian dipesan, Thomas, silahkan, ini tanganku, cucukkan jarimu di telapak tanganku ini, bekas paku. Ini lambungku, silahkan tanganmu dimasukkan, dilodokkan ke dalam lambungku. Pertanyaannya, apakah Thomas melakukan? Tidak. Thomas mengatakan, ya Allahku dan Tuhanku. Luar biasa. Thomas langsung mengakui ya dan amin bahwa gurunya memang Tuhan dan Allah. Beda dengan 10 murid yang lain. Thomaslah yang pertama, dengan Yesus bisa hadir di situ, ruang semua terkunci. Ini pasti Tuhan, ini guru yang juga Allahku. Karena itu, ya Allahku, ya Tuhanku. Luar biasa pengakuan ini, saudara. Nah, malam ini juga demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memang tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata. Tetapi mata iman kita, mata batin kita bisa bertemu dengan Yesus dan bisa melihat Yesus. Mari kita mengatakan, Yesus, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku. Dan dengan itu, pengakuan itu akan membawa kita punya kekuatan yang luar biasa. Ya Tuhanku, ya Allahku. Berarti ada kesiapan dari Thomas untuk terus berjalan bersama Yesus, untuk mewartakan sukacita, untuk bekerja bersama Yesus. Nah, demikian juga kita pada malam ini, mari kita juga punya pengakuan ya Tuhanku dan Allahku. Berarti kita siap untuk berjalan bersama Yesus, bekerja bersama Yesus, dan siap dituntun oleh Yesus. Dan itu berarti kita siap untuk menjadi orang Kristen yang ya dan amin terhadap Yesus. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bersama dengan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, saudara akan sukses, saudara akan kuat, saudara akan berhasil, dan kehidupan saudara akan diperbaharui senantiasa. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pengakuan iman dari Thomas, ya Allahku, ya Tuhanku, sungguh juga menjiwai hati, jiwa dan roh kami, supaya kami juga mengungkapkan pengakuan ya Tuhanku dan Allahku, sehingga kemanapun kami pergi, Yesus ada dalam sanubari kami, berjumpa dengan hati, jiwa dan roh kami, dan terus berhidup kami. Terima kasih Bapa. Yesuslah kekuatan kami, sukacita kami, dan masa depan kami. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus, cinta kasih Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Terima kasih. Tuhan beserta dengan saudara. Sampai ketemu di persekutuan doa Rabu malam. Amin.